Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi tentang pelajaran TIK, yaitu pengenalan Microsoft Windows dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama mengenal Microsoft Windows. Kemudian yang kedua cara menjalankan Microsoft Windows dan bagian-bagiannya. Kemudian fitur-fitur yang ada pada Windows Explorer. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Jadi kita akan mengenal dulu tentang Microsoft. Yang pertama tentang sejarah. Jadi sejarah Microsoft Windows. Jadi Windows itu merupakan salah satu sistem operasi yang banyak digunakan pada saat ini karena mempunyai banyak fitur yang mampu memanjakan pemakainya, dan dengan kata lain, semakin tinggi versi Windows yang kita gunakan, maka semakin banyak kemudahan yang ditawarkan. Ya, tentunya semua harus mendukung dengan dari segi software, hardware, dan tentunya orang yang menggunakannya. Ya. Kemudian selanjutnya adapun versi Windows yang makin berkembang saat ini, yaitu mulai dari Windows 1.0, kemudian Windows 2, kemudian Windows 3, kemudian Windows 3.1, Windows NT, kemudian Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 2000, Windows ME atau Millennium, kemudian Windows Vista, Windows XP, Windows 7 atau Windows 7, Windows 8 atau Windows 8, kemudian ini berkembang menjadi Windows 8.1, kemudian yang terbaru adalah Windows 10. Selanjutnya berikut tampilan-tampilan dari Windows 1.0 seperti ini. Kemudian Windows yang kedua Windows 2.1 seperti ini. Ya, tampilannya memang sederhana seperti ini. Jadi Casey menggunakan yang namanya disket. Ya, istilahnya dulu orang disebut dengan istilah DOS, ya, disk operasi system. Jadi ada disket yang dimasukkan untuk menjalankan Windows ini, seperti itu. Kemudian Windows 3.0 ya seperti ini sudah mulai menggunakan keyboard, ya, dan sudah ada sistemnya untuk mulai menggambar meskipun masih sangat sederhana. Kemudian Windows 3.1 ya seperti ini, Windows 3.1. Kemudian Windows NT ya, Windows Network istilahnya ya. Kemudian makin berkembang Windows 95 ya sudah mulai ada tombol startnya seperti itu. Kemudian Windows NT 4.0 ya sudah ini Windows NT untuk yang server. Kemudian Windows 98 ya, ini paling lama termasuk dipakai, saya masih sempat dapat. Ini masih sampai tahun 2000 masih dipakai, 2000 ya. Tapi setelah itu sudah mulai berganti dengan Windows 2000. Ini sebenarnya untuk di Windows 2000 profesional. Kemudian setelah masuk tahun 2000 istilah Millennium, maka dibuatlah Windows dengan nama Windows ME atau Millennium Edition. Ya, kemudian berkembang terus Windows Microsoft Windows XP ya, Windows XP. Kemudian makin berkembang seterusnya Windows Vista. Ya, ini juga termasuk lama. Kemudian Windows 7. Nah, ini perubahan yang masih sampai sekarang dipakai beberapa komputer-komputer yang mungkin masih yang pakai prosesornya agak di bawah ya. Ini masih terpakai karena memori yang dibutuhkan untuk jalankan bisa minimal sampai 1 GB. Kemudian Windows yang masih dipakai secara umum itu adalah Windows 8 ya. Windows 8 dan 81 itu hampir secara umum tampilnya hampir sama saja. Kemudian yang terbaru adalah Windows 10 atau Windows 10. Ya, seperti ini yang saya pakai juga, ini adalah Microsoft Windows 10. Nah, bagaimana cara mengetahui tampilan Windows kita? Jadi caranya melihatnya adalah dengan cara yang My Computer, kemudian pilih Properties. Ya, kalau di komputer saya namanya di PC, klik kanan Properties. Nah, tampilannya seperti ini.
Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa tahu dari Windows Edition yang digunakan Windows 10 Pro. Ini logonya Windows 10 Pro. Kemudian tahunnya dia 2019. Kemudian sistem yang digunakan pada komputer kerja akan ditampilkan. Prosesor apa yang dipakai, memori yang terpasang apa, kemudian sistem tipenya apa. Seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya cara menjalankan Microsoft Windows dan bagian-bagiannya. Ya, yang pertama tentunya komputer itu harus dinyalakan, cek seluruh hardware atau perangkat keras yang terpasang apakah telah terhubung dengan bagus. Kemudian nyalakan stabilizer, ini untuk penstabil tegangan. Kemudian power pada CPU itu sudah di-on-kan dan monitor yang disambungkan itu sudah on juga. Kemudian setelah ditekan, tunggu proses aktivasi sistem atau yang disebut dengan istilah proses booting hingga selesai, yaitu proses penyalaan komputer itu disebut dengan proses booting. Kemudian jika komputer tersebut memiliki password, tentunya kita harus masukkan passwordnya, lalu kita klik OK atau tekan Enter. Tunggu hingga masuk pada tampilan Windows. Ya. Baik, inilah tampilan Windowsnya ketika kita menyala. Sekarang kita kenal dulu tampilan desktop Windows. Ya, di komputer kita akan ada tombol Windows pada sudut kiri, ya, sudut kiri bawah, tombol Windows. Kemudian yang di bagian ini disebut dengan istilah icon, itu gambar-gambar kecil. Ini jalan pintas untuk shortcut desktop ini. Kemudian yang tampilan full ini adalah disebut dengan istilah desktop. Ya, satu layar full itu disebut dengan istilah desktop. Kemudian yang latar yang ini disebut dengan istilah wallpaper. Ya, wallpapernya. Kemudian di bagian ini adalah taskbar, di bagian bawah ini taskbar, ya, atau batang menu-menu tugas-tugas kita. Ini kalau saya tampilkan seperti ini ya. Jadi ini icon, ya. Kemudian tampilan full ini disebut dengan istilah desktop. Kemudian yang ini disebut dengan taskbar. Ya. Taskbar ini banyak bisa kita masukkan supaya kita lebih mudah, langsung saja diklik yang mau kita mau tampilkan. Kemudian jadi pengertiannya desktop itu merupakan tampilan awal pada saat Windows selesai booting atau tampilan home masuk ke Windows. Jadi tampilan awal itu di desktop. Kemudian wallpaper itu gambar yang menempel seperti tadi. Kemudian start menu. Ini start menu. Jadi kalau tampilannya start ini tombol start. Ini ya, tampil start. Jadi kita ketika klik ini, klik kiri ya, klik kiri maka akan tampil beberapa menu-menu atau program yang akan kita bisa klik kemudian kita bisa jalankan. Kemudian selanjutnya icon, yaitu yang gambar-gambar kecil, gambar-gambar yang menempel di desktop, ya diikuti dengan nama-namanya. Ada tujuan icon ini memudahkan dalam mengaktifkan satu program atau aplikasi. Kemudian taskbar adalah batang panjang, ya ini taskbar batang panjang. Taskbar itu bar itu artinya batang ya. Ya, batang terdapat pada bagian bawah yang ini. Kita dapat memindahkan taskbar ke bagian atas. Ya, bisa juga kemudian yang ini bisa kita minimize ya. Kita bisa nonaktifkan. Selanjutnya cara menjalankan cara matikan sistem operasi ini atau matikan komputer tidak langsung ditekan tombolnya, tapi kita harus melalui prosedur. Ya, caranya adalah seperti ini. Kita tinggal klik start, kemudian klik tombol power, maka dia akan mati. Ya. Kemudian kalau kita mau restart, ya seperti ini ada pilihannya, ada shutdown, ada sleep, dan ada restart. Kalau shutdown itu maka komputer akan mati, kemudian kalau restart maka komputer akan menyala kembali. Ya, seperti itu. Ya, itulah perbedaannya. Klik ke tombol start, turn off maka komputer akan mati. Kemudian cara merestart komputer itu sama, tombol start, kemudian pilih bagian restart. Restart itu maksudnya kita matikan, dia akan menyala kembali seperti semula. Ya, dengan sendirinya ya, tanpa menekan tombol power pada komputer. Kemudian dari bagian-bagian Windows, bagaimana kita ketahui Windows itu artinya jendela. Ini banyak jendela-jendela yang akan kita bahas. Yang pertama adalah namanya control
box, kemudian ada title, ada minimize, maximize, ada close, ada toolbar, ada border, status bar. Ya, saya kasih contoh membuka aplikasi Microsoft Windows, Microsoft Word, maaf. Microsoft Word ini contohnya. Jadi ini contohnya, ini adalah tombol menu-menu. Kemudian ini minimize, tombol minimize ketika saya klik ini, maka akan dia ke bawah. Kalau saya klik ini, maka dia akan mengecil, ya. Kemudian klik tombol maximize, ya, maka dia akan membesar. Ketika klik tombol close ini, tanda sudut kanan atas itu tombol close untuk, maka dia akan keluar. Kemudian status yang ini disebut dengan istilah status barnya. Ini, ya, ini antara page 1, of 1 berarti 3 halaman, reward arti 3 ke atas, 1, 2, 3, ya dia bisa mengetahui, ya, seperti itu gambarannya. Kemudian di mouse juga, karena kita menggunakan mouse, ada di mouse itu ada tombol kiri, ya, kemudian di sebelah kanan ada tombol kanan atau klik, biasa orang sebut dengan istilah tombol kiri digunakan untuk memilih, atau setelah klik, kalau klik kanan berarti orang klik kanan. Kemudian yang ini disebut istilah pointer, penunjuk, pointer, ya, makanya disebut pointing, penunjuk. Tombol kiri untuk memilih menu, tombol kanan digunakan untuk mengeluarkan menunya. Biasanya kita kalau klik kanan, biasa ada muncul menu lagi. Kemudian double klik atau klik ganda, kita klik double. Ya, gerakan menekan tombol kiri sebanyak 2 kali dengan tempo yang cukup cepat. Jadi klik double, ya. Ya, biasanya untuk membuka file atau foldernya. Kemudian drag dan drop. Ya, drag and drop yaitu berarti diklik dulu, kemudian kita sambil diklik, ya, dipilih, dipegang, kemudian digeser. Itu namanya drag and drop. Contohnya seperti ini. Saya klik ini, kemudian saya drag. Nah, ini pindahkan, ya, seperti ini di sini. Itu klik dan drag. Kemudian kalau klik kanan, saya klik kanan, muncul menu. Gitu, ya. Saya mau apakan? Ya, itu maksudnya klik kanan. Kalau klik kiri, langsung saja klik saja. Kalau klik double, ya, berarti kita cepat caranya. Ya, contohnya yang saya klik double ini seperti ini. Maka dia akan cepat membuka. Ya, biasanya untuk membuka dokumen. Ya, seperti itu, double klik dan drag dan drop. Kemudian di keyboard juga seperti ini tampilan keyboardnya. Saya coba tampilkan. Ya, jadi kalau komputer kita bermasalah di keyboardnya, kita bisa memanfaatkan keyboard virtual. Ya, seperti ini, ada tombol, ada shift. Ya, kalau shift ini kita tekan ini, maka dia akan bersamaan. Kalau kita bersamaan ini tekan shift, maka dia menjadi huruf kapital. Kemudian kalau caps lock, maka ketika kita tekan, maka semua akan menjadi huruf kapital atau huruf besar. Seperti itu. Ya, kemudian ada tombol Fn, function, ketika Fn dengan misalnya 1, ya. Kemudian ada juga function, ada juga tombol kontrol. Misalnya kontrol A, kontrol dengan huruf A, maka dia akan memilih, ya, maka dia akan memilih select all, ya, seperti itu. Kontrol B misalnya untuk menebalkan huruf misalnya, ya. Jadi biasanya ketika kita mau memilih teks, maka dia akan bisa kita fungsikan. Ya, jadi kombinasi antara 2 huruf, ya, kontrol A, kontrol B, semua ada fungsinya. Kemudian numeriknya ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk mengaktifkan misalnya untuk tanda seru, shift dengan tanda panah ini. Maka ini yang aktif. Shift dengan angka 2, maka angka tadi ini tidak akan berfungsi. Yang berfungsi bagian atas. Misalnya kita mau tanda bintang, maka kita harus tekan shift-nya, tekan bersamaan dengan tanda ini. Berarti shift dengan angka 8. Ketika ini nonaktif, maka dia tidak berfungsi. Seperti itu, ya. Ini juga tanda kurung, kurung kurawal, ya. Kemudian tanda garis, tanda petik, titik 2, ya. Kemudian ada juga enter, ini untuk turun ke bawah. Kemudian del untuk menghapus, ya. Kemudian backspace, ini backspace. Kemudian tanda panah,
ke atas, ke bawah, ya seperti itu. Kemudian ini untuk biasanya untuk klik kanan, home, kembali ke awal, back up, page down. Kalau halaman banyak halaman, kita mau ke atas, back up, kemudian page down, ini langsung end, insert, pause, ya print screen. Kalau kita mau chapter itu print screen, scroll lock, artinya tidak diaktifkan scrollnya. Seperti itu penggambaran tentang di keyboard fungsinya. Tentunya tidak sekedar orang membuat fungsi-fungsi yang ada terpasang di keyboard kita. Selanjutnya kita akan bahas tentang Windows, fitur yang ada pada Windows Explorer. Jadi Windows Explorer ini artinya untuk mengeksplorasi atau menggali lebih dalam tentang Windows Explorer. Contoh misalnya kalau kita ingin membuat file atau membuat folder atau melihat isi folder, itulah kita bermain di Windows Explorer. Cara menjalankan Windows Explorer itu mudah saja, bisa diklik kanan pada menu start di taskbar, kemudian klik Explorer. Kita coba. Kemudian bisa juga tekan tombol Explorer secara bersamaan. Ini biasa seperti ini. Kita pilih Explorer. Ini file Explorer bisa. Ya. Ya, jadinya seperti ini. Ini penampilan Windows Explorer. Ya, di sini banyak ya. Di sini tampilan menu utamanya. Kemudian di sini tentang device and drivers ya. Kemudian ada desktop, ada download, dokumen. Ini lebih menampilkan menu sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, ketika saya klik misalnya dokumen, maka tampilannya dokumen seperti ini. Ketika saya klik di PC, atau bisa juga saya klik langsung dokumen di sini, sama fungsinya. Ya. Kemudian di drive ini juga ada drive C. Drive C ini digunakan untuk menginstal aplikasi, dia akan tersimpan secara otomatis di sini dan secara umum terinstall di dalam sini. Jadi Windows kita juga itu di dalam sini. File-file yang ketika terinstall itu masuk di dalam drive C kita. Kemudian di sini ada program file, semua aplikasi terinstall. Biasanya di program file yang 64 bit, kemudian x86 ini untuk aplikasi yang 32 bit. Baik, selanjutnya drive yang ini adalah drive D, ini adalah hard disk ya, isi hard disk kita. Misalnya data D. Data D ini banyak folder. Kalau kita mau lihat tampilannya lebih kecil lagi, tinggal di sudut kanan, tinggal klik. Nah, tampilannya seperti ini, lebih detail. Atau bisa di view, kemudian pilih details. Kalau saya mau lebih besar ekstra, tampilnya seperti ini. Small icon, tiles, tampilannya seperti itu. List, jadi dalam bentuk daftar. Ya, seperti kemudian kalau mau pilih lebih detail, pilih detail saja. Kita mau berdasarkan nama, berdasarkan date. Ya, kalau kita klik date ini, maka dia akan mengurutkan berdasarkan abjad. Biasanya kalau kita tanda keras, dia akan lebih awal munculnya. Kalau sering kita pakai. Kemudian di dalam ini juga ada beberapa tambahan. Ketika klik ini, maka akan muncul beberapa di menu sini. Ada share, ada home, ya. Kalau di Windows 10 kita pakai, maka tentunya beda dengan di Windows 7 ataupun Windows 8. Seperti itu. Ya, ini contohnya. Ya. Ketika saya klik salah satu ini, ya, ini akan muncul menu di home ini, akan muncul apakah kita bisa memindahkan kemana, atau kita mau copy, itu bisa, lebih mudah. Kemudian kalau kita mau ganti, tinggal rename, atau kita mau delete, tinggal delete, ya. Mau permanen delete atau disimpan di recycle bin. Ya, recycle bin ini tempat menyimpan sampah-sampah yang kita tidak butuhkan di komputer kita. Itu ada di desktop biasanya. Nah, yang seperti ini. Ya, kalau kita tidak dibutuhkan lagi, kita bisa hapus secara permanen. Caranya adalah tinggal di empty recycle bin. Tinggal yes. Ya, maka file-file ini tidak akan bisa kembali karena kita sudah menghapusnya secara permanen. Maka di komputer kita sudah bersih. Seperti itu. Jadi caranya seperti itu, ada tekan tombol Windows Explorer. Ya, saya coba. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya
Iya, di Windows Explorer ini juga kita akan mengenal file. Jadi file itu tempat menyimpan data-data yang telah dibuat, data bersumber angka, huruf, tanda-tanda baca, naskah, gambar, dan lain-lain. Kemudian folder, folder tempat menyimpan file-file agar terkelompokkan dengan rapi dan mudah untuk dicari. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ya misalnya data saya, Irfan, ya, ini khusus tahun pelajaran, khusus ya. Ada khusus untuk media pembelajaran, saya kelompokkan, ya, seperti itu. Kalau saya mau lihat dalam bentuk list saja atau small icon, usah. Ya, jadi kita bagusnya mengelompokkannya ya. Ada khusus di pelajaran TIK, saya buatkan folder tersendiri untuk itu. Oke, selanjutnya cara menampilkan informasi file ya di komputer kita. Caranya mudah saja, berapa jumlah file dan foldernya di dalam situ, berapa kapasitasnya, itu kita bisa ketahui. Contohnya ini saya buat folder, ya saya tinggal klik kanan di folder saya, tinggal klik kanan properties, ya properties, ya di sini akan kelihatan, ya di sini akan kelihatan di bagian general itu jumlah size-nya 175 kilobyte. Kemudian di dalamnya ini terdiri dari 2 file dan 1 folder. Kita cek apakah betul atau tidak. Ya, informasi yang diberikan tadi ini, ya, ya di dalamnya ada 2 file dan 1 folder. Ada 2 file dan 1 folder. Ya, kapan dibuatnya? Tanggal 16 Agustus jam segini. Maka kita file kita kan bisa diketahui bahwa ini yang sudah menambahkan atau dia sudah membuatnya tanggal sekian. Oke, seperti itu. Ya. Kemudian membuat file, folder atau directory. Ya. Jadi sebenarnya mudah. Kalau contohnya di sini misalnya, saya mau simpan di dokumen atau mungkin di data D. Di data D saya contoh buat tinggal klik saja. Bisa klik kanan, klik new, pilih folder, sama. Atau bisa langsung klik tombol new folder. Saya klik coba misalnya sini tugas sekolah misalnya. Tugas sekolah. Ya, kita enter. Ya, maka kita sudah membuat folder di data DE, drive ini drive namanya, kemudian inilah foldernya. Nah, tinggal kalau mau diganti rename saja, klik kanan rename, ya tugas sekolah atau tugas TIK misalnya, ya tinggal gampang, tinggal enter, ya. Ya, kemudian kita klik, bisa lagi buat folder dalamnya, misalnya tugas 1, saya enter. Saya buat lagi folder tugas 2, ya enter, gitu ya. Nah, di dalam ini kita bisa masukkan lagi file berupa hasil ketikan dan sebagainya, ya. Kemudian ada istilah copy, cut, and paste, ya. Copy itu copy atau cut, pertama kita akan melakukan perintah cut, maka file aslinya akan terhapus dan pindah ke tempat yang akan kita paste. Jadi pertanyaannya adalah copy dan paste, cut dan paste. Copy berarti melakukan perintah penggandaan atau perintah copy pada sebuah data tanpa menghapus dari asal tempatnya. Ya, kemudian paste itu adalah tempat menyimpannya, di mana kita tempatkan, tempat menempatkan data-data. Baik, kita praktekkan seperti ini. Kita coba masuk di tugas 1. Ya. Saya coba buat folder tugas misalnya namanya tugas tugas Word, ya, misalnya seperti itu. Tugas Word ini saya mau kita pertama belajar dulu copy, ya. Kemudian kita masuk kita mau copy di tugas 1.
kita paste gitu. Maka dia akan masuk ke dalam sama dengan ini. Ya, saya perkecil seperti itu, maka dia akan masuk. Nah, beda kalau misalnya kita cut. Kalau saya cut, saya misalnya tugas for ini saya cut pindah ke tugas 2, maka saya tinggal cut, maka dia akan berbayang. Kemudian saya masuk di sini, paste. Ya, ini kita coba, ini masih kosong. Saya paste, maka dia langsung ada. Yang tugas for tadi yang di luar ini, maka itu tidak ada. Ya, jadi copy and paste. Ya, sama sebenarnya cut itu sama dengan move, memindahkan file kita dari satu ke tempat atau drive atau folder ke tempat yang lain. Kemudian mengganti nama file atau folder, ya seperti tadi kita praktekkan sudah. Tinggal klik kanan, tinggal rename. Kemudian menghapus file atau folder, tinggal diklik filenya, kemudian kita bisa delete. Kita coba di tugas 2 tadi, kita praktekkan. Di tugas tik ini, ada tugas 2, ini salah misalnya. Mestinya di sini tugas 2 adalah, misalnya saya ganti rename Excel misalnya. Excel. Ya. Nah, itu tinggal rename. Kalau sudah tinggal di enter. Kalau misalnya ini kita mau hapus, tinggal delete. Ya, klik kanan delete. Gitu. Nah, maka dia akan ada di recycle bin. Kita masuk di sini recycle bin. Nah, ini tugas Excel. Bagaimana cara mengembalikan kalau misalnya ini ternyata kita tidak sengaja delete? Gampang saja. Ya, ini karena kita bisa tahu nama filenya kita, kemudian dia lokasinya di mana, maka dia akan mengembalikannya. Kita tinggal restore saja. Klik foldernya, kemudian pilih restore. Ya, maka dia akan hilang. Kita cek di tugas yang tadi, di tugas 2 tik, maka dia akan kembali. Ya, jadi sebenarnya banyak menggunakan komputer itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang penting kita jangan cepat panik, dan tentunya kita harus banyak belajar, dan kita jangan malu-malu untuk bertanya. Oke, selanjutnya saya pikir inilah informasi yang saya sempat berikan kepada Anda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa video ini di-like, subscribe, komen, dan jangan lupa juga di-share ke teman-temannya atau ke media sosial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.